Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa ngaji sama-sama seperti biasanya, yaitu ngaji kitab Mabadi Fiqhiyah ya, karya Syekh Umar Abdul Jabbar. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah masuk kitab Mabadi Fiqhiyah juz 2 part ke-4 ya pada video kali ini. Monggo sebelum kita memulai ngaji, insyaallah monggo sebelum mulai ngaji sama-sama kita yuk tawasul, Al-Fatihah kepada beliau al-mu'alif kitab Mabadi Fiqhiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila ruhi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jannil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wa jami'il al-mu'allifin, khususan al-mu'allif li hadzal kitab yakni Mabadi Fiqhiyah Syekh Umar Abdul Jabbar rahimallahu wa nafa'a bihi wa bi'ulumi fid darain wa jami'il amwatina muslimina wal muslimat mu'minal muslimina wal muslimat khususan ila abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadadina wa masyayikhina wa masyayikhina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari ngaji kemarin ya, masih di bab wudu di bagian akhir ya. Soal iku ma apa makruhatul wudu utawi perkara kang dimakruhake ing dalem al wudu'i dalam wudu. Hal-hal apa sajakah yang dimakruhkan di dalam wudu? Makruh itu sesuatu yang di part 1 ya, yaitu makruh itu sesuatu yang apa? Yang disarankan untuk ditinggalkan. Kalaupun dilaksanakan tidak berdosa, tapi sebaiknya disunahkan untuk ditinggalkan. Dan dalam wudu ini ada makruh-makruhnya. Apa saja? Jawab. Al-israfu iku al-israfu leluwihan fil ma'in dalam banyu. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air itu makruh ya. Menggunakan air terlalu banyak untuk itu tidak boleh atau makruh ya. Sebaiknya jangan, karena kita harus hemat air, tapi berlebihan, secukupnya saja. Terus yang kedua, takalamu dan berbicara bi ghairi dzikrin, selain zikir, berbicara selain berzikir atau bercakap-cakap yang sangat berlebihan selain berzikir itu juga makruh, sebaiknya ditinggalkan. Makanya ketika kita berwudu ya fokus berwudu, nggak usah ngobrol sana sini sama teman, nggak usah. Fokus berwudu, setelah selesai berwudu silakan kamu mengobrol, nggak apa-apa. Tapi pas ketika wudu sebaiknya ada fokus untuk menyelesaikan wudu Anda dengan sempurna. Wal isti'anatu lan amrih pitulung alaihi ing atase wudu bi khala kelawan wong liya. Meminta pertolongan kepada orang lain dalam hal wudu itu juga makruh. Contohnya kita misalnya
meminta orang lain untuk mengucurkan airnya, mengucurkan air wudhu ke kaki kita, tangan kita, gitu. Meminta bantuan pada orang lain pada wudhu kita. Setelah wudhu kan kalau misalkan sendiri, gak usah minta tolong orang lain untuk mengambilkan airnya atau mengucurkan airnya kepada tangan kita atau kaki kita, gak usah. Sebenarnya sendiri saja, gak usah melibatkan orang lain wudhu ya. Lakukan dengan sendiri saja. Jika kita ada uzur, misalnya yang mengharuskan untuk meminta bantuan orang lain untuk agar kita bisa wudhu, ya nggak apa-apa. Itu kalau ada uzur. Kalau tidak ada apa-apa, nggak ada uzur sama sekali, maka sebaiknya melakukan wudhu itu dengan sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Ya. Selanjutnya soal iku mapa alladzi perkara kang yahrum kang diharamake al mukhdisi dalam wong kang duwe hadas asghara kelawan hadas kang cilik. Apa saja yang diharamkan untuk orang yang sedang berhadas kecil, ya. Yang berhadas kecil berarti orang yang kemana ya, kecil itu orang yang yang kentut, yang kemana besar, orang yang kencing tapi belum berwudu, berarti masih punya hadas kecil ya. Ya, itu apa saja yang diharamkan bagi mereka yang belum memiliki wudu, memiliki orang yang baru kencing, orang yang baru buang air besar, orang yang baru kentut tapi belum memiliki wudu. Apa yang diharamkan bagi mereka? Yang pertama adalah jawab yahrumu haram alaihi atas hadis, yaitu orang yang hadas kecil, haram bagi orang yang sedang hadas kecil. Haramnya apa? Yang pertama adalah sholat. Apa sholat itu? Sholat. Haram kita melakukan sholat sebelum kita suci lebih dahulu. Nah, kalau mensucikan hadas kecil itu dengan berwudu. Setelah kita wudu, barulah kita boleh melakukan sholat. Sholat tanpa wudu maka sholatnya tidak sah. Membaca Al-Quran tanpa wudu juga tidak sah. Itu harus suci ya. Baik membaca Al-Quran maupun sholat itu harus suci. Kalau sedang ngaji, kalau kita sedang kaji, misalnya kalau kita dalam majelis taklim, kita ngaji, dalam majelis sholawat, juga sebaiknya itu harus suci ya. Kata guru saya di Cijaman Ahmad ya, setiap kajiannya itu diharuskan para jamaahnya sebelum mengaji kitab sama beliau diharuskan semuanya para jamaahnya wudu terlebih dahulu. Kenapa? Agar kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu bisa masuk dengan mudah ke dalam diri kita kalau kita dalam keadaan suci. Tuh ya. Yang kedua, wa tawafu lan tawaf. Ketika kita tawaf ya, kita juga harus dalam keadaan suci. Tidak boleh kita dalam keadaan berhadas tidak suci kita melakukan tawaf. Itu tidak boleh. Dan yang ketiga, wa nasrul mushafi lan andemek mushaf wa hamalu lan anggawa mushaf, menyentuh atau membaca dan juga membawa mushaf atau Al-Quran itu haram. Loh, kalau kita menyentuh atau membawa Al-Quran yang terjemahan gimana, Mas? Yang terjemahan bahasa Indonesia biasanya berbeda ya di sini. Terjemahan ya bahasa Indonesia atau ayat lainnya. Yang terjemahan ya bukan tafsir ya. Yang kita terjemahan seperti Al-Quran terjemahan yang biasa kita jumpai sekitar kita. Itu bagaimana hukumnya? Apakah sama dengan membaca atau membawa atau memegang Al-Quran yang non terjemah? Di dalam kitab Nihayatul Zen ya, itu dihukumi sama ya, yaitu harus dalam keadaan suci,
nggak boleh kita berhadas kecil memegang Al-Quran, membacanya, menyentuhnya, itu nggak boleh ya. Harus dalam keadaan suci, baik Al-Quran yang non terjemah ataupun yang tidak, atau yang non terjemah ataupun yang terjemah. Itu silakan bisa referensinya di kitab Nihayatus Zen, itu jelaskan ya. Jadi kadang ada yang mengatakan kalau itu terjemahan nggak apa-apa, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi dalam kitab Nihayatus Zen tidak diperbolehkan walaupun yang terjemah. Terus biasanya ada juga yang ada pertanyaan lain juga ya, biasanya kerap ditanyakan juga, kalau Al-Qur'annya di dalam HP atau komputer, istilahnya Al-Qur'an digital, itu bagaimana? Apa hukumnya juga sama, harus dalam keadaan suci ya. Nah, yang orang batas nggak boleh makanya. Kalau itu bukan termasuk perkara yang diharamkan di sini ya. Yang diharamkan itu Al-Qur'an fisik ya, tentunya secara fisik, bukan secara digital yang ada di dalam HP atau laptop. Itu boleh memegangnya ya, dalam keadaan hadas kecil itu, dalam keadaan hadas itu boleh, karena kita itu sejatinya bukan, kalau diarti sejatinya kita bukan memegang Al-Qur'annya, tapi memegang layar HP-nya, memegang layar PC-nya atau memegang layar laptopnya, bukan memegang fisik Al-Qur'annya ya. Itu beda ya. Itu boleh secara hadas, itu boleh memegangnya, karena hakikatnya kita itu memegang HP atau memegang laptop kita, bukan memegang Al-Qur'an. Tapi lebih afdolnya ketika kita membaca Al-Qur'an versi digital ya, Al-Qur'an versi digital bagi laptop, PC ataupun di HP, sebaiknya juga kita harus suci, walaupun kita diperbolehkan memegangnya atau melihatnya dengan atas kecil boleh kalau di dalam PC, HP, atau laptop ya. Tapi sebagai adatnya saja, kita kalau mau berinteraksi dengan Al-Quran baik secara digital maupun secara fisik, itu harus suci. Itu ya, sampai sini jelas ya. Kemudian apa lagi ya? Ya, lanjut ya. Bab selanjutnya yaitu tentang mandi ya. Bab selanjutnya yaitu tentang mandi. Al-ghuslu taiku bab nerangake adus atau mandi, yaitu dalam sini yang dimaksud mandi di sini adalah mandi besar ya. Kita bab menerangkan tentang mandi besar. Soal iku mau apa al-ghuslu ghusl atau mandi? Apa yang dimaksud dengan mandi? Jawab gua utawi mandi iku ghuslu ambasuh jismil insani awak manungsa kulih sakabehane awak min a'lar rasi awit saking dure rambut sirah ya, ila muntaha hingga muntaha qadamihi dalam delamane wong, hingga sampai pergelangan kaki gitu ya. Berarti mandi secara definisinya yaitu kita membasuh dari ujung rambut hingga ujung kaki, itu definisi mandi ya. Mandi besar. Kalau mandi yang mubah, mandi bebas biasa, terserah kamu membasuh semuanya atau enggak, itu enggak apa-apa. Kalau mandi besar itu dari ujung rambut hingga ujung kaki, terus semuanya harus terbasuh ya. Tidak boleh kita tinggalkan satu atau dua anggota tubuh kita ya. Oke, sudah terbasuh. Soal iku kam ana pira fardul ghusli utawi fardune mandi, baik apa saja yang termasuk fardunya mandi, apa saja. Yang pertama ya, furudu tapi berapa fardune wudu, fardune adus ya. Ya furudu tapi berapa fardune adus iku salah satu ana telu. Fatunya mandi itu ada
ketiga. Nah, fardu ini adalah sesuatu yang wajib Anda lakukan dan nggak boleh ditinggalkan ketika mandi. Dalam hal ini ketika mandi. Apa saja? Yang pertama an-niyatu utai niat inda khasli awali yang dalam nalika dan basuh kang kawitan jus ing kang bagiane minal badani saking awake. Yang pertama adalah niat ketika pada awal membasuh salah satu bagian atau anggota badan kita, yaitu yang tadi yang definisi yang dari ujung rambut. Berarti ketika kita membasuh pertama kali, basuhan pertama itu ujung rambut, maka pada saat ketika itu kita harus niat bahwa kita itu mau mandi besar gitu ya. Niatnya. Tapi kalau kita sudah sampai beberapa anggota badan ya, misalnya sudah rambut sudah dibasuh, wajah sudah dibasuh, leher sudah dibasuh, ketika pas tengah-tengah kita baru niat mandi, bagaimana? Ya harus diulangi lagi anggota badan yang tadi yang sudah dibasuh tanpa niat, maka harus diulangi lagi. Maka dari awal itu harus kita niat ya, dari ujung rambut itu harus niat kalau kita mau lebih besar. Ketika tengah-tengah kita baru pas ke tengah-tengah mandi belum selesai itu kita baru niat itu maka nggak sah ya, harus diulangi dari awal atau dari anggota tubuh yang sudah dibasuh tapi belum niat. Itu ya. Yang kedua, izalatun najasati, yaitu menghilangkan najis minal badani, dari badan, dari tubuh. Menghilangkan najis dari badan atau tubuh kita. Yang kedua, kalau najisnya itu secara hukumiyah ya, kalau najisnya itu hukumiyah itu cukup dibasuh sekali saja. Tetapi kalau najisnya ainiyah, gitu, najis ainiyah itu najis yang tampak ya secara mata, maka dia dibasuhnya sebanyak 2 kali ya, untuk dalam rangka untuk menghilangkan najis tersebut, gitu ya. Yang ketiga, wasulul ma'i, tekani meratakan air ya, ila jamil basarat, ilal jamil basyarati, mari sekabeh kulit, wasya'ri lan rambut, meratakan keseluruhan ya, diratakno keseluruhannya dari ujung rambut hingga ujung kaki itu harus dibasuh semua ya, termasuk juga alat kelamin ya, lengkap itu harus dibasuh. Ini saya beri tambahan ya, dalam kitab takrib ya atau Fathul Qorib itu disampaikan wajibu isalul ma'i ila ma takhtal fati min aqlafi. Wajibu dan wajib hukumnya isalul ma'i itu mengkali banyunya ila ma takhtal fulqati min aqlafi ya. Wajib hukumnya sampainya air hingga pada bagian bawah penis zakar atau ucur bagi orang yang belum disunat. Itu yang belum sunat, misalnya orang yang belum sunat kok ternyata jinabah yang lebih besar, maka kucurnya itu juga di bawah kucurnya itu yang belum sunat itu juga harus dibasuh ya, nggak boleh ditinggalkan. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha li qadai hajatiha. Bagi yang hal yang tampak di bagian kemaluan wanita ketika dia sedang duduk untuk menjalankan hajatnya atau buang air besar, itu juga harus dibasuh. Bagian tampak pada kemaluan wanita ketika dia sedang duduk ya, ketika dia sedang duduk atau jongkok ya, maka itu juga harus dibasuh, nggak boleh ditinggalkan ketika mandi besar. Wa mimma yajibu khasluhu
masrobati annaha tadhharu fi waqti qada'il hajati fatashiru min dhakhiril badani. Dan juga termasuk perkara yang harus dibasuh, yaitu bol atau lubang dubur. Itu juga harus dibasuh ya. Karena ia bisa tampak suatu seorang sedang buang air besar, jadi ia termasuk anggota zahir atau badan yang kelihatan. Anggota zahir atau badan yang kelihatan yang termasuk dobol atau duburnya itu juga harus dibasuh ketika mandi, harus kena air. Jadi dari ujung rambut hingga ujung kaki itu, selama anggota badan yang zahir yang tampak itu semua harus diratakan atau dikena air. Itu termasuk fardu-fardunya mandi ya. Terus alaikum napa niat al-ghusl niat di atas. Sekarang bagaimana niatnya untuk mandi besar? Jawab iya, niatan mandi besar kuwi nawaitul ghusl ila raf'il hadas akbari, yaitu saya niat sampai ingsun al-ghusl ing atus li raf'il hadasil asghari li raf'il hadas akbari, yaitu ngilangake hadas kang gede. Saya niat mandi besar karena untuk menghilangkan hadas besar. Soal iku mau apa al-hadasul akbari? Apa yang dimaksud dengan hadas besar? Apa yang dimaksud dengan hadas besar? Hadas besar itu apa? Jawab, wa hadas besar kullu iku kullu ma saben barang au jabal ing dalem majibake apa ghusla ing dalem adus. Segala hal yang mewajibkan mandi itu namanya hadas besar. Segala sesuatu yang mewajibkan seorang untuk mandi besar itu dinamakan hadas besar. Apa yang mewajibkan untuk mandi? Apa yang wajib untuk sesuatu yang mewajibkan untuk mandi besar? Apa saja? Soal iku maupo allati ta perkara yujibu kang wajibake apa ghusla ing dalem adus. Apa yang mewajibkan, apa saja hal yang mengharuskan atau mewajibkan untuk mandi besar? Jawab iku al janabatu untuk mandi, wal khaitu lan khaid, wal nifasu lan nifas, wal wiladatu lan ngelahirake, wal mautu lan mati. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar yang pertama adalah jinabat. Jinabat itu keluar air mani, keluar air sperma, baik itu dilakukan secara bersetubuh atau bersenggama atau secara sengaja mengeluarkan melalui onani atau masturbasi. Itu juga wajib mandi besar, apalagi bersetubuh atau bersenggama itu juga wajib mandi besar. Kalau di bulan suci Ramadan ya, ternyata kok bersetubuh suami istri di siang hari, itu gak hanya wajib mandi saja, tapi juga kena dosa ya, dosa atau kafaroh yang di dalam kitab para ulama, para kayak itu disebutkan bahwa kalau orang yang ini coba kita menginformasi ya, kalau orang yang bersetubuh di siang hari di bulan suci Ramadan itu tidak hanya kena wajib mandi besar, tapi juga berdosa dan juga wajib kena sanksi ya, membayar yang kalau zaman dulu itu harus memberikan budak, sekarang dengan budak ya, maka dia bisa berpuasa sebanyak 2 bulan berturut-turut ya, atau memberikan makan kepada fakir miskin dalam dalam jumlah tertentu dan dalam waktu yang tertentu. Berat kan ya? Makanya bahaya itu, nggak boleh itu di siang hari. Maka kita perlu ngaji ya. Kalau orang awam kan di beberapa hari yang lalu ada pertanyaan juga yang masuk ke saya, tanya, gimana kalau orang awam itu tiba-tiba kok siang-siang minta atau istrinya atau pasangannya terus itu ubah, bahaya itu, nggak boleh. Nah, kita perlu ngaji gitu ya, kan kita ngerti mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan sebagainya. Nggak ada alasan untuk kita tidak ngaji atau untuk ilmu.
itu wajib bagi setiap muslim baik itu laki-laki maupun perempuan dari sejak kelahiran ibu hingga yang lahti minal lahti wajib ya. Ada alasan kita tidak menuntut ilmu, terlebih lagi ilmu agama karena nanti agama itu akan mempengaruhi kita sahnya atau tidak sahnya kita melakukan ibadah. Percuma kan kalau selama hidup ibadah kita nggak sah, amburadul, nanti gimana hisabnya? Nah itu makanya perlu kita belajar. Oke. Terus dari yang jinabat dan yang kedua khat. Orang khat itu wajib kalau sudah suci wajib mandi. Wanifasu, orang yang nifas itu setelah nifas sudah selesai juga wajib mandi. Wal wiladatu, orang yang melahirkan. Terus wal mautu, dan orang mati. Orang mati di sini dari dipecah ya. Kalau orang mati bukan dalam keadaan syahid ya, itu wajib di rumah ya, wajib dirawat, dimandikan, dikafani dan sebagainya itu ya wajib. Kalau orang yang mati syahid ini ada klasifikasinya ya. Syahid itu pun ada yang syahid dunia akhirat, ada juga syahid dunia maupun juga ada syahid akhirat. Apa sih kalau syahid dunia akhirat itu? Yaitu dia meninggal atau mati di dalam keadaan memperjuangkan agama Allah dalam keadaan jihad fisabilillah. Maka orang yang syahid dunia akhirat ini dia tidak wajib dimandikan, gitu ya. Sedangkan orang yang syahid dunia, dia syahid dunia itu orang yang mati atau dalam keadaan berperang, tapi tujuannya itu bukan untuk akhirat, tapi melainkan untuk mendapatkan misalnya harta jalahan ya, sehabis perang atau ingin ria, itu dia kategorinya dimandikan atau dirawat sebagaimana mestinya. Terus yang ketiga juga syahid akhirat. Syahid akhirat itu orang yang mati ya, atau orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut ya, atau proses melahirkan, tenggelam, terbakar, kerubuhan dalam menuntut ilmu dan sebagainya, atau itu termasuk syahid akhirat, maka dia itu harus dirawat secara sempurna sebagaimana semestinya. Mudah-mudahan saya teringat almarhum ayah saya ya, dulu beliau meninggal dalam keadaan sakit perut dalam waktu yang lama, sampai kami keluarga itu merawat hingga setahun beliau itu nggak bisa berbaring ya, nggak bisa jalan-jalan. Dia berbaring terus di tempat tidur. Beliau nggak bisa kemana-mana. Ya kayak kembang bayang gitu ya. Selama setahun diobatin kemana-mana nggak sembuh. Kata kedokteran itu nggak nampak di ronsen itu ya, nggak nampak penyakitnya. Tapi beliau merasakan perutnya sakit terus. Dan akhirnya beliau meninggal dalam keadaan sakit perut. Itu ayah saya ya. Mudah-mudahan saya juga minta doanya kepada kalian semua. Mudah-mudahan beliau ayah saya meninggal dalam keadaan syahid dan syahid akhirat insyaallah. Syahid akhirat. Kalau menurut kitabnya, menurut kitab ulama, orang dalam keadaan bencana sedang mengalami musibah atau bencana itu termasuk kategori syahid seperti saat ini ya. Nggak hanya orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, orang yang melahirkan pun juga termasuk syahid ya. Dan juga orang yang sekarang ini meninggal dalam keadaan virus corona itu berjuang ya. Itu insyaallah juga termasuk mati dalam keadaan syahid. Dan orang yang mati syahid akhirat ini harus dirawat sebagai mestinya ya, seperti yang kita rawat mayat-mayat yang biasa ya, yang nggak kena apa-apa. Beda lagi kalau tadi syahid dunia akhirat yang berjuang jihad fisabilillah, maka dia tidak dimandikan. Oke. Lanjut.
sedikit lagi ya. Soal iku mapal janabatu tapi jinabah. Apa yang maksud dengan janabah atau jinabat ya? Jawab, iya utawi jinabat al iku al jima wa nuzulul mani utawi metu mani. Yang dimaksud jinabah yaitu yang pertama adalah karena bersetubuh ya, suami istri atau bersenggama itu jinabat, dan wajib dia mandi besar kalau sudah usai. Terus yang kedua wanuzulul mani, dan keluarnya air mani atau air sperma itu juga wajib mandi. Kalau yang keluar air madhi dan air mani itu beda ya. Kalau air madhi itu yang sebetulnya bentuknya itu kental tapi bening ya, itu air madhi. Biasanya karena dorongan syahwat misalnya keluar ke sendirinya itu najis tapi nggak wajib mandi. Kalau mani itu keluarnya karena syahwat dan juga disertai merasa puas ya, merasa lega sudah keluar. Nah, hati-hati ini keluar mani baik itu secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Kalau sengaja baik itu dikeluarkan secara sengaja ya, melalui tadi saya singgung kalau mani itu masturbasi, itu wajib mandi ya, mandi besar. Atau yang kedua keluarnya mani karena jima atau bersetubuh suami istri, itu wajib mandi besar. Lanjut soal iku mau apa al khaidu haid. Apa yang dimaksud dengan haid? Haid ya. Haid ya. Atau menstruasi haid ya. Apa yang dimaksud dengan haid? Wa utawi haid iku adamu getih. Al khariju kamatu minal mar'ati saking saking wadon ba'datis istinina ing dalam sause umur 1 tahun ala sabilis sihati ing atase dedalan asyihati dalam keadaan sehat atau waras ya, wal adati lan kaprah itu kebiasaan. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita ketika wanita itu sudah usianya sudah tisnina, sudah berumur 9 tahun, ala sardi sihat, dalam keadaan sehat atau baik-baik saja, tidak sedang dalam keadaan sakit, wal adati, tidak sesuai kebiasaan. Itu namanya haid. Dan kalau sudah suci haid ini, kalau sudah suci dia wajib mandi besar sesuai kebiasaan. Berarti kan kalau kebiasaannya ada yang paling sedikit di haid itu kalau nggak salah itu 24 jam ya, kalau nggak salah 24 jam. Terus paling banyak itu kurang lebih 15 hari. Silakan diralat ya kalau saya salah, saya juga nggak mengalami ya. Itu setahu saya paling banyak itu 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari itu jatuhnya apa? Istighathah ya, darah penyakit. Lebih lengkapnya silakan Anda baca di kitab tentang darah wanita, itu ada Risalatul Mahid, atau juga kitabnya itu upaya bahas tentang itu ya. Salah satunya di kitab Risalatul Mahid tentang haid itu, tentang tentang haid darah wanita. Soal iku maupo anifasu tawi nifas. Apa yang maksud dengan nifas ya? Jawab, huwa utawi nifas iku adamu getih al khariji kang metu minal mar'ati saking wong wadon akibal wiladati saking ngiri-ngiri manak. Nifas itu apa? Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita ketika dia sudah melahirkan anak, sudah melahirkan ya. Mana itu untuk hewan mana, kalau bisa melahirkan ya, darah yang keluar kepada kemaluan wanita ketika
dia selesai melahirkan seorang anak. Terakhir ya, soal iku mau apa? Soal baza utawi apa yahrumu kang haram ala junubi ngatasé wong wadon. Oh, mal junubi ngatasé wong junub. Ya. Bukan wong wadon. Oh, ini ada satu tambahan informasi. Tiba-tiba saya ingat ya. Menurut orang yang sedang orang yang junub ya, orang yang sedang junub itu baik itu baik itu sedang dia keadaan haid, nifas ataupun habis keluar air mani, itu menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, beliau menyarankan orang yang junub itu sebaiknya jangan memotong kuku, terus jangan mencukur rambut, terus apalagi itu, jangan memotong kuku, jangan memotong rambut atau bulu kemaluan ya, memotong rambut atau bulu kemaluan, memotong mengeluarkan darah atau bekam misalnya dan lain-lain, itu sebaiknya dihindari dulu sampai dia benar-benar suci atau sudah mandi, itu baru masalah sunnah. Tapi pendapat Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi kebanyakan jumhur ulama mengatakan ya, ketika dia sedang junub itu boleh ya, boleh memotong kuku, boleh mencukur bulu kemaluan, boleh bekam dan sebagainya. Itu dalam keadaan junub itu boleh. Itu menurut kebanyakan ulama ya, tidak makruh ya. Tapi kalau menurut Imam Ghazali sebenarnya itu tidak dilakukannya ketika dia sudah mandi atau sudah suci, itu baru boleh. Itu ya informasi itu yang saya dapatkan ya waktu ngaji dulu, bilangnya begitu ya. Terus ada Imam Ghazali juga ada beliau berpegang juga kepada dalil yang mengatakan demikian ya. Tapi dalilnya hadisnya tuh saya nggak hafal ya, itu silakan bisa dicari. Itu apakah benar dalil yang menjadi sandaran atau pegangan dari Imam Ghazali itu sahih atau enggak, silakan bisa dicari. Soalnya saya belum sempat mencarinya juga yang membacanya. Tapi yang jelas menurut Imam Ghazali begitu. Tapi menurut para jumhur ulama itu tidak dimakruhkan, itu boleh artinya ya. Allah alam. Terus selanjutnya yang terakhir ini ya, soal madza apa yakhrum kan diharamkan ala junubin dan junub. Apa saja hal yang diharamkan ketika dia sedang berjunub, sedang junub ya. Yakhrum haram alaihi atas junub as-shalatu yang pertama sholat. Jelas ya. Orang yang sholat itu dilarang, seorang junub itu dilarang sholat. Ya, balik orang yang junub itu dilarang sholat, itu jelas ya. Semua ulama sepakat. Yang kedua, tawaf itu ya, cuma semua ulama juga sepakat orang yang junub itu dilarang tawaf. Ya, tawaf itu menini Ka'bah ya. Yang ketiga, wal masul mushafi dan demek mushaf. Demek itu memegang mushaf Al-Quran, wa hamluhu dan anggo mushaf. Memegang, membawa itu juga diharamkan ketika dia sedang junub ya. Wa qiraatul Quran yang kelima, membaca Al-Quran juga dilarang ketika sedang junub. Tapi bagaimana dengan kita dengan para ustaz atau ustazah yang setiap hari ini mengajarkan Al-Quran, terus tiba-tiba dia junub ya, terus sedang haid, nifas, bagaimana? Menurut guru-guru saya sewaktu saya ngaji dulu, itu orang yang sedang mengajarkan Al-Quran, yang biasanya mengajarkan Al-Quran tiba-tiba kok kena haid atau nifas atau junub ya, itu diperbolehkan, tapi dengan niat mengajarkan, membenarkan bacaan Al-Quran anak didiknya,
Itu bukan untuk bukan untuk memang niatnya membaca Quran, tapi niatnya untuk mengajarkan Al-Quran. Membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran tapi untuk diniatkan untuk mengajari anak didiknya. Itu diperbolehkan ya. Menurut guru-guru saya ketika saya masih ngaji dulu. Ya, itu begitu ya. Silakan kalau versinya silakan bisa dicari. Mungkin di kitab-kitab para ulama ada ya. Mungkin di kitab Nihayatul Z itu mungkin ada juga ya. Ada enggak ya? Saya mencoba nggak begitu hafal ya di sana. Makanya para guru saya seingat saya itu boleh ya. Ada ustazah mengajarkan Al-Quran ketika dia sedang ada junub. Tapi tidak niatkan untuk membaca untuk pribadi ya, tapi untuk mengajarkan itu diperbolehkan. Terus yang kelima wal maqsu fil masjid, dan menang di dalam masjid iktikaf ya. Iktikaf dalam masjid ketika junub itu tidak boleh. Ya, harus menunggu suci dulu baru boleh iktikaf kembali di dalam masjid. Soal terakhir mada utaya apa ya khrumu tin haramakan haidin ala semongkang khat wa nufasya ilan mongkang nifas. Apa saja yang diharamkan oleh orang yang sedang wanita yang sedang mengalami haid dan nifas, apa saja? Ya jawab as-salat iku as-salatu salat wa saumun puasa wa ma yakhrumu lan wa malan barang yakhrumu kan haramake ala junubi dalam wongkang jinabah atau junub. Orang yang haid dan nifas itu haram 4 hal yang diharamkan. Yang pertama adalah sholat, itu jelas haram. Terus puasa, dan juga haram yang dilakukan oleh orang yang junub tadi, yaitu sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawanya, membaca Al-Quran, berdiam diri di dalam masjid, itu haram. Tapi untuk pengecualian seperti yang tadi, kita jika dalam keadaan haid dan nifas, wanita sedang haid ya, mengajarkan Al-Quran itu diperbolehkan selama niatnya untuk mengajarkan, bukan untuk pribadi tapi untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak didiknya, ustazah. Begitu ya. Kurang lebihnya sampai sini ya, saya cukup sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang benar, maka silakan bisa diluruskan ya. Demikian ngaji kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan sedikit atau banyak bisa memberikan manfaat dan tambah ilmu kepada Anda semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup seperti biasanya dan bersolawat dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di kanan atas agar Anda tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Akhir kata, Allahumma fiqil akhwari tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.